Bukan kesucian, beda tentang ditambah-tambah, beda. Oh, beda. Beda lah. Nah, ini nih yang bikin ini nggak kerasa sendiri kan? Kenapa umat Islam itu kacau ya kan? Menambah, mengurangi, otaknya main sendiri, tidak berdasarkan data. Nanti ada tuh nafsawalahnya muncul, nafsawalah disebutnya. Ngarang. Apa wae nu terlintas dalam otaknya? Keluar. Difatwakan. Sampai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Di review dulu kemarin yang udah disampaikan, coba di review dulu oleh Haji tentang nafs. Satunya Terserah. tentang nafs. Al-An'am ayat 104. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Lompat itu. Hah? Lompat. Dari awal lah. Jangan lompat-lompat. Nah, bahaya kalau lompat-lompatnya bahaya. Ya kan dari awal. Bukan itu. Iya kan. Makanya dicatat yang rapi, Jis. Urutannya nyatet itu penting itu. Bukan, salah bukan itu. Yang nebak-nebak itu berehes ya. Itu loh makanya ditanya nyatet teh. Nah, ngaji bukan tebak-tebakan. Mana bisa tebak-tebakan? Mana ngaji tebak-tebakan? Sebenarnya harus terstruktur. Nah, dari situ mulainya. Pendataan tarif. Enggak. Apa itu nafs? Kalau enggak nanti ya ada istimewanya kajian ini kalau misalnya nggak terstruktur aja menerimanya. Artinya ketika kita lanjut, yang awalnya itu jangan sampai terluput. Iya, tentang nafs lah pokoknya. Mulai dari pendataan ta'rif. Karena nanti kalau terluput, nggak terliput, nanti putus mata rantainya. Enggak. Ngacak. Inilah yang terjadi saat ini. Makanya hadis ngaco kan, Kenapa mata rantainya nggak dapet gitu loh. Kan hadis-hadis yang benar ngacak semuanya. Disampaikan secara acak. Padahal konteksnya apa, halnya apa. Gitu loh. Nggak bisa pukul rata global gitu, nggak bisa. Harus jelas konteksnya gitu loh. Ini kan tadi abang tegur, nggak bawa catatan. Jadi dicatat, nggak ada yang jago otak abang tuh. Sampai abang simpan ini dalam file. Nggak ada yang jago, otak manusia ini nggak ada yang jago. Nun wa mimma yasturun sedangkan. Coba buka ayat 68. Al-Qalam. Surat
Awalnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam. Wa mayas. Yasturun. Apa artinya? Demi kolam, pena, Hmm. terusnya. Udah ada pena di sana. Udah disuruh kita pakai. Dan Guna- apa yang mereka tuliskan? Gunakan pena itu. Dengan pena itulah mereka Menulis. gitu loh. Ini kalau nggak ini jasa para sahabat ini. Seandainya para sahabat itu nggak nulis, nggak tahu kita sekarang. Ya. Ditulis. Ajaran. Heeh. Karena nanti gitu, nanti akhirnya jadi yang apa yang ingat sama kita, anu ketangkep, banyak yang terputus, Terlupakan. rantai-rantainya terputus, ngacak jadinya tuh, ngacak. Abang nyampaikannya terstruktur kan? Kenapa? Abang punya catatan, abang ketik sendiri, catat sendiri. Kadang-kadang apa yang abang tulis pun abang lupa. Ini nggak kalau nggak ditulis. Apa yang abang sampaikan hari ini besok udah lupa lagi tuh. Abang sendiri lupa. Makanya ditulis. Udah berapa ribu broadcast kali yang udah abang kirimnya. Itu nggak abang tulis itu. Bahaya tambah. Harusnya Ajis yang nulis gitu loh. Terserah nanti ini filenya abang kasih atau enggak, ya kan? Nanti tinggal dikonfirmasi, dicocokkan gitu loh. Jangan jadi andalan. Ajis sendiri harus punya perjuangan sendiri untuk memahami sebuah materi, gitu loh. Kan nggak mungkin nanti Ajis setiap menyampaikan nanya ke saya, Pak kemarin ayat seberapa? Namun saya dulu ngasih tabok tak guru saya gitu. Pak kemarin ayat seberapa Pak? Nggak boleh gitu. Paham ya? Nah. Terakhir kan kita membahas tentang ketetapan Allah pada nafs insan. 3 kali pertemuan itu kan. Apa aja tuh? Yang seingatnya wahai nama. Apa aja ketetapan Allah pada nafs insan itu? Yang pertama, Kata rahmah. iya apa? Itu kan ketetapan Allah pada lembaga dirinya. Ya. Kalau ketetapan pada insan, fujur mengilhamkan fujur dan takwa. Belum paham aja sepertinya. Nah, sih kemarinnya. Makanya. Masih ditulis. Tau nggak jago. Hah? Nges nyaho pohon. Tau nggak jago. Ya harus. Kalau fujur takwa itu kan bukti kesempurnaannya nafs. Enggak. Bukti sempurnanya nafs itu dia mampu menangkap ilham fujur dan ilham takwa. Itu bukti sempurnanya. Wa nafsi wa masawwaha, kan? Nafs dengan kesempurnaannya. Dia mampu menangkap ilham fujur dan ilham takwa. Kataba rahmah itu Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Dia telah membuat ketetapan pada nafsnya itu rahmah. Nah, apa yang telah Allah tetapkan pada nafs insan? Itu yang kemarin kita bahas. Salah satunya kulun nafsin zaiqatul maut.
Setiap nafs insan itu mengalami, tidak ada yang abadi pada nafs insan. Kematian itu adalah bentuk dari kata barahmah dari Allah. Itu contohnya. Ya kan? Nah, yang kedua, rububiyah. Allah telah menetapkan pada nafs insan adalah fitrah iman. Gitu. Bukan kesucian, beda ditambah-tambah. Oh, beda. Beda lah. Nah, ini nih yang bikin ini enggak kerasa sendiri kan? Kenapa umat Islam itu kacau ya kan? Menambah, mengurangi, otaknya main sendiri, tidak berdasarkan data. Nanti ada tuh nafsawalahnya muncul, nafsawalah disebutnya. Ngarang. Apa wae nu terlintas dalam otaknya? Keluar. Difatwakan. Sampai umat. Tinggal jago gitunya. Hah? Mereka tinggal jago. Buka. Harus bayar data semuanya itu. Enggak. Tuh, maut. Terus fitrah iman. Terus ada hafiz. Menjaga. Setiap nafs itu ada sistem kontrolnya. Itu ketabar rahmah yang ketiga. Yang keempat, setiap nafs itu akan menerima jasa secara utuh dari apa yang diperbuatnya. Itu ketabar rahmah semua itu. Jangan lupa tuh, ini kita kunci dulu nih biar terus tidak ada pemindahan jasa atau over jasa kepada suatu nafs ke nafs yang lainnya. Nggak ada itu. Jadi setiap nafs itu bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri gitu Kak. Itu kata para ulama adil kan? Adil itu. Masa kita yang berbuat orang yang bertanggung jawab? Hah? Itu loh. Terus yang kemarin kita bahas, setiap nafs itu amalnya akan disempurnakan. Ingat, disempurnakan. Wawufiat. Sempurnakan. 155. Terus setiap nafs itu sudah dikasih sistem pandangan hidup atau ideologi. Bayangkan kalau nafsu itu tidak dikasih ideologi, ujungnya dia liar kan, berfilsafat, mencari kebenaran sendiri. Makanya sudah ada panduan, basoir namanya kan gitu. Apa itu basoirnya? Yaitu kita Allah. Jadi kita nggak perlu mencari ide-ide sendiri, berpikir sendiri, ngapain capek-capek, tinggal cari aja di Quran ayatnya. Gitu loh. Itu kata para rahmah semua tuh. Nah, setiap insan juga dia mengalami kondisi minus sebelum maut. Itu kan ada dengan kelaparan, kemiskinan, ya kan? Itu semua rahmah semua itu. Gitu loh. Jadi kemiskinan, kelaparan, serba kekurangan itu juga bagian dari kata rahmah. Proses maut ya. Gitu. Kering kayaknya dan setrum. Kata Rasul, sakit itu adalah salah satu cara Allah untuk menghapus dosa. Gitu. Jadi ketika maut, selesai deh. Ini enggak? Kalau misalkan ini Pak, karena ya maut itu disebutkan maut husnul khotimah.
khotimah mah cenah dalam keadaan mengingat Allah, Husnul khotimah ya fal tamutunna illa wa antum muslimun dalam keadaan muslim. dalam keadaan muslim. Itu husnul khotimah. Husnul khotimah dalam keadaan kafir. Ya, sebagai kesimpulannya eta. Gitu loh. Karena penentu muslim atau tidaknya seorang itu dalam pada titik akhir. Kan kita kaji kemarin tuh kan. Tongpoh. Kalau misalkan maot tabrakan misalkan, berat langsung maot gitu kumaha eta. Tabrakan. Maot tabrakan hancur gitu kumaha. Karena eta teu inget teuing keur pikiran kumaha. Ngapain kita ngurusin orang? Urusin aja diri sendiri. Misalkan eta kumaha. Ngapain ngurusin orang? Bukan ngurusin orang, nanya aja lah. Nanya. Misalkan Apa bedanya maut sama mati di perang? Sama aja kan? sama kan. Tergantung dia dalam hatinya itu apa yang terlintas. Yang mana ngerti kita? Mana tahu kita hati dia? Ini enggak? Makanya saya bilang, ngapain ngurusin orang, saya bilang. Ya itu urusan hatinya dia dengan Allah lah. Ada orang anu kaji dengan lain nama, jadi orang-orang teh menyimpulkan bahwa mati teh dalam keadaan ieu na geuning beraktivitasna gitu. Hatina. Ya bagaimana suasana hatinya? Kata Allah, innallaha la yanzuru ma ajsamakum waswarikum. Walakin Allah yanzuru ila qulub. Aku nggak lihat bentuk fisik, rupamu, yang aku lihat adalah qalbum. Itu urusan dia sama Allah itu. Kan urusan kita itu. Nah itu kadang-kadang kita ini suka ngurusin orang. Gitu loh. Buat apa kita mempertanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama kita itu? Buat apa sih? Ya. Ngapain? Tanyakanlah sesuatu yang memang dia berhubungan dengan kita. Ada korelasinya dengan diri kita. Ngapain ngurusin orang? Gitu loh. Urusan dia itu. Dengan Tuhannya gitu kan. Kan udah dibilang, setiap nafsu itu bertanggung jawab dengan diri sendirinya masing-masing. Jadi yang mau mati apapun itu urusan siapa? Urusan kita, urusan dia. Iya. Ya urus gitu loh ketika. Orang yang hidup cuma ngurus mayatnya, mandiin. Hah? Ya kan? Ngafanin, sholatin, kuburkan, udah selesai. Masalah bagaimana keadaan dia, keadaan hatinya, kan urusan kita. Ya doakan aja mudah-mudahan husnul khotimah gitu kan. Tapi kan siapa yang tahu gitu. Jangan mengadili orang gitu. Gak berani saya mengadili orang. Paling kita hanya menyaksikan selama masa hidupnya. Baik. Urusan imannya itu urusan dirinya sendiri. Gitu ya ambek-ambekan itu. Nah gitu, jadi jangan anggap enteng. Geus puguh Quran ini berat, enggak? Coba buka surat 73 ayat berapa tuh yang kaulan sakila itu. Berat, Quran ini berat, memang berat. Jangan anggap enteng. Ini sanulki itu. Iya. Al-Muzammil. Apa katanya? Inna sanulki 'alaika qawlan tsaqila. Oh. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu
perkataan berat. Berat, Quran itu. Perkataannya berat. Nggak mudah orang memahaminya. Hah? Gitu loh. Makanya Iqra. Gitu kan. Ya turun, tulis. Cukup sama Iqra, enggak selesai. Tadbir, udkur. Banyak proses. Rotil, sana kan. Tartil. Tadbir. Fasenya itu panjang gitu kan. Emang abang berkata seperti ini itu nggak melewati proses itu gitu. Kan lihat sendiri, kita kompilasi dulu katanya. Enggak, kita baca seayat demi ayat. Gitu loh. Nggak langsung baca satu ayat langsung terjemahkan. Itu bisa gitu. Kan udah kita bahas. Fala ta'jal bil Quran, jangan tergesa-gesa terhadap Al-Quran. Gitu. Baca dulu, jam'ahu dulu, kumpulkan dulu. Dari situlah setelah kita kumpulkan baru kita dapat. Kita nggak bahas nafs itu kan nggak satu ayat. Berapa nafs ini gitu, berapa ayat kita bahas. Sehingga kita bisa menyimpulkan nafs itu adalah lembaga, bukan hanya sekedar artinya diri. Kenapa? Nafs itu dipakai sama Allah gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Kalau ada orang bilang si abang mau sembarangan, aing teh sembarangan. Gitu loh. Mana tadi ngali? Gitu loh. Prosesnya itu gitu loh. Abang-abang orang teh beda jeung batur gitu. Terus Ya, orang dibilang sembarangan. Aisi ya. Ayo kan jeung uing si orang teh. Dianggap beda teh karena area awam. Gak mudah, makanya jangan anggap enteng, guys. Catet. Kalau nanti salah nih enggak. Nanti salah paham. Jadi sekeingetnya we, nggak bisa. Otak kita ini terbatas. Perlu abang ingatkan. Perlu diingatkan ya. Nih, abang ketik sendiri nih. Biar apa? Biar nggak lupa. Biar abang nyampaikannya juga terstruktur. Jangan asal ngomong gitu. Paham ya? Minggu depan nggak mau lagi abang kalau misalnya nggak bawa apa-apa gitu. Artinya kita juga harus menghormati Quran. Dia ini kaulan sakila sudah dibilang kan. Kaulunnya itu sakila, berbobot. Maka kita juga harus menunjukkan keseriusan untuk mengkajinya. Ada berapa kitab sama bang? Nggak sembarangan kita menerjemahkan satu kata saja apa? Kita nggak bisa langsung kita terjemahkan begitu, nggak bisa. Ada perbandingan lafaz, iya kan? Kompilasi ayat. Jadi banyak timbangan. Baru kita bisa membuat sebuah inferensinya, kesimpulannya. Gitu. Kan udah beberapa kali emang praktekkan. Ilah itu apa? Orang sederhana aja, ilah itu Tuhan. Aduh, ilah itu banyak di Quran artinya. Rob juga Tuhan. Bedanya apa ini gitu loh. Orang sembarangan aja, Tuhan. Tuhan itu bahasa mana? Gitu loh. Itu saking hati-hatinya kita menerjemahkan Quran. Saking kepengen hati-hati. Udah?